salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat-sobat Spentri yang hatinya penuh dengan imajinasi dan berprestasi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Broman Obrolan Mendidik, tempat kita berbagi cerita, ide, dan inspirasi yang tentunya mendidik dan membangun. Di sini kita percaya bahwa belajar itu tidak hanya soal nilai di rapot, tetapi juga tentang karakter, kreativitas, serta keberanian untuk terus berkembang dan mengenal diri sendiri. Pada episode kedua kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita, yang akan membahas tentang bagaimana proses belajar, bagaimana proses kegagalan dalam belajar, dan tentang kepercayaan diri seorang pelajar. Mari dari itu kita panggil yuk narasumber kita. Nah, ini dia narasumber di episode 2 Broman Obrolan Mendidik. Hai. Halo. Nah, sebelum masuk tentang pembahasan intinya, boleh nih narasumber kita berkenalan dulu sama teman-teman yang menonton. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Mahdania dari kelas 9. Saya siswi dari SMP Negeri 3 Purwokerto. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, boleh nih cerita dulu terlebih dahulu apa saja sih kesibukan Kak Alma saat ini selain belajar di sekolah? Kalau dulu sih aktif ya di kegiatan non-akademik. Kalau sekarang mungkin sedang menikmati pembelajaran aja. Oke, menurut Kak Alma, apa sih arti belajar yang sesungguhnya selain sekedar mengejar nilai? Kalau arti belajar yang sesungguhnya itu bukan cuma mengejar nilai doang, tapi kita juga harus mencari dari pengalaman juga. Terus kita juga harus belajar dari pengalaman ya. Jadi ya, kalau dari saya sendiri, saya itu lebih suka belajar dari pengalaman daripada belajar mengejar nilai. Asik banget. Menurut Kak Alma, apakah kegagalan dalam belajar bisa menjadi jalan menuju kesuksesan? Kenapa gitu kegagalan bisa menjadi kesuksesan? Tentu itu dari kegagalan menuju kesuksesan itu bisa ya. Karena awal-awal pas saya masuk sini, saya itu pernah tertarik sama suatu organisasi. Terus saya juga pernah mencoba mendaftarnya. Tetapi mungkin karena belum berkahnya ya, atau belum ininya ya. Jadi ya saya akhirnya ditolak mungkin ya. Terus tapi saya belum menyerah dari hal situ. Saya mencoba mengikuti organisasi yang lain dan alhamdulillahnya saya keterima. Ya, itu perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan pastinya ya teman-teman. Dan selanjutnya, menurut tanggapan dari Kak Alma pernah nggak sih kayak merasa minder di dalam lingkungan yang mungkin unggul dari kita sedangkan kita tuh masih dalam proses belajar, masih harus ada kegagalan dan juga pasti akan merasa diri kita tuh kurang di mata mereka. Gimana tanggapan Kak Alma tentang itu? Untuk dari saya sendiri, saya sih alhamdulillahnya merasa mindernya itu hanya cuma sebentar saja ya. Karena saya langsung mulai bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Terus kayak mungkin kalau semisal di lingkungan yang lebih dari kita itu, kita bisa kayak menjadikan itu menjadi motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Butuh waktu ya untuk mengenal seseorang lebih lama. Iya. Tapi kalau untuk dari saya sendiri beberapa hari juga bisa kok. Ya, benar. Ya, selanjutnya, menurut Kak Alma, bagaimana sih cara seorang pelajar mulai membangun rasa percaya dirinya? Sebenarnya dalam membangun itu tuh ada satu yang paling penting, dorongan dari orang tua. Kalau semisal kita nggak ada dorongan dari orang tua, itu bisa jadi kita yang kurang kepercayaan dirinya. Itu dari pengalaman saya sendiri. Jadi emang support system utama saya itu orang tua sendiri ya, gitu. Baru teman-teman yang lain. Oke, jadi dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan guru itu juga wajib ya? Wajib. Oke. Menurut Kak Alma nih, kita juga sebagai pelajar pasti mengalami masa-masa pubertas di mana kita itu merasa tidak percaya diri, minder, bahkan membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, bagaimana sih cara seorang pelajar menghargai dirinya sendiri
tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Gimana tanggapan Kak Alma? Kalau dari saya sendiri itu tuh lebih ke kelebihannya masing-masing sih ya, karena kan setiap orang itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk apa kita membanding-bandingkan kita sebagai diri sendiri nih ke membanding-bandingkan ke orang lain gitu ya. Kayak padahal kita juga mempunyai kelebihannya masing-masing. Kita juga mempunyai kelebihan yang mungkin jauh lebih daripada dia, dan dia pasti juga memiliki kekurangan yang mungkin kurang daripada kita. Sama aja doang. Jadi setiap anak-anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda pasti ya. Iya. Mungkin cara mengenal dia kepada orang lain itu sangat berbeda. Tidak harus sama dengan teman-temannya. Oke, menurut Kak Alma nih, sikap bagaimana sih seorang pelajar agar siap menghadapi masa depan yang akan datang? Oke, kalau dari saya sendiri itu bisa dari sikap kepercayaan diri dan rasa ingin tahu agar kita dapat berkembang lebih baik lagi dengan seiring berjalannya waktu. Jadi kita harus mengeksplor lebih banyak ya. Iya. Tahu agar kita siap di masa depan bagaimana gitu ya. Tentu dong. Oke. Menurut tanggapan Kak Alma, seberapa penting sih peran keluarga, lingkungan pertemanan, dan guru sebagai motivasi kita dalam belajar dan kepercayaan diri sebagai seorang pelajar? Bagaimana nih menurut Kak Alma? Sangat penting ya bagi pelajar untuk mendapatkan motivasi dari keluarga, teman, guru, dan lingkungannya, karena ya itu sumber utama ya untuk pelajar ya, untuk membangun kepercayaan dirinya. Oke, selanjutnya nih, bagaimana sih cara agar pelajar itu tetap semangat belajar meskipun dia tuh pernah mungkin diremehkan atau diragukan kemampuan oleh lingkungan sekitarnya? Bagaimana sih? Oke, kalau itu kita tinggal buktikan saja melalui diri kita sendiri. Kalau semisal kita itu bisa dibutuhkan di beberapa situasi tertentu untuk. Oke, menurut Kak Alma, bagaimana sih cara pelajar agar tetap semangat belajar meskipun mungkin dia pernah diremehkan, diragukan kemampuannya oleh lingkungan sekitarnya? Bagaimana nih? Tentu aja kita harus membuktikan diri kita bahwa kita juga mempunyai kelebihan di bidangnya yang lain. Ya, mungkin kita itu diremehkan saat itu di kelebihannya orang itu ya. Tapi kelebihannya orang itu bisa jadi kekurangannya kita, dan kelebihannya kita bisa jadi kekurangannya dia. Jadi ya tidak berhak ya setiap orang itu meremehkan orang-orang yang kurang di berbagai bidang, atau mungkin yang di beberapa bidang ya. Jadi kita harus saling support dan tidak meremehkan atau meragukan kemampuan orang lain, Iya. seperti jawaban Kak Alma tadi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pesan apa sih yang ingin Kak Alma sampaikan kepada para pelajar di luar sana yang saat ini sedang merasa ragu dengan kemampuan dirinya sendiri? Bagaimana Kak Alma?